الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibana wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala kuntum khayra ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi al-ayah. Shadaqallahul 'azim. Jamaah salat Jumat Masjid Raya Al-Insan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan. Tentu dengan rasa syukur ini adalah sikap yang paling tepat untuk kita hadirkan. Karena dengan kita bersyukur, insya Allah Allah akan menetapkan dan menambahkan seluruh nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Selanjutnya salawat beriring salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Esensi dari salawat adalah rasa cinta. Ketika kita bersalawat ke atas Nabi, tidak sekedar lisan ini membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Bil lisan saja tanpa sampai hati. Karena sesungguhnya ketika kita membaca dengan penuh harap bagi yang mencinta kepada yang dicinta, dimana ketika kita bersolawat ke atas Nabi, maka kita secara langsung menginternalisasi diri kita atas sebuah risalah, bahwa ketika kita bersolawat ke atas Nabi, maka langsung bahwa apakah yang sudah diperintahkan Nabi, apakah yang sudah dicontohkan Nabi, sudah kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari kita atau tidak. Seiring ketika kita mengucapkan salawat ke atas Nabi, terkhusus di yaumil jumu'ah, sayyidul ayam, hari yang memang Allah muliakan ini, Allah berikan pahala berlipat ini untuk kita bersolawat ke atas Nabi, maka disitulah kita sedang terus mentarbiyah hati kita, memastikan bahwa hidup kita adalah hidup yang condong untuk mengikut apa yang dicontohkan Nabi. Ketika kita seorang ayah, bagaimana Nabi berperan sebagai seorang ayah?
Ketika kita sebagai seorang suami, bagaimana kita melihat Nabi berperilaku sebagai seorang suami. Ketika kita seorang anak, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerankan contoh sebagaimana seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya. Tafsir terbaik Al-Quran adalah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika bagaimana Allah mensyariatkan syariat di dunia ini dengan diturunkannya Al-Quranul Karim, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjalankan kehidupan sehari-hari. Inilah makna dari cinta kepada Nabi. Mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berikut risalahnya, menjalankan semua apa yang diperintahkan dan menjauhi semua yang dilarangnya. Dan mengikuti sunnah-sunnahnya, mengikuti cara bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bermuamalah dan beribadah. Dan inilah esensi kita umat Islam. Jamaah sholat Jum'ah Masjid Raya Al-Insan yang dirahmati Allah, khatib berwasiat terkhusus untuk khatib pribadi dan pada umumnya kepada seluruh jamaah sekalian, mari kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Ketakwaan untuk senantiasa menjalankan semua yang Allah perintahkan dan menjauhi semua yang Allah larang. Dan pastikan kita berazam kelak sebelum Allah cabut nyawa ini, hanya Islamlah yang kita peluk dengan sekuat-kuatnya pelukan kita. Islamlah agama yang akan menjadikan kita hari ini hingga akhir hayat kita bawa. Dan sesungguhnya inilah jalan keselamatan untuk kita semuanya. Sebagaimana saat ini di bulan dimana penuh berkah Rabiul Awal, seluruh umat memperingati kelahiran manusia terbaik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengingat-ingat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memimpin Madinah, menjadikan Madinah yang awalnya gelap menjadi terang benderang dengan syariat yang sempurna yang hingga saat ini kita rasakan. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita 14 abad lalu yang diperkuat dengan firman Allah surah Al-Imran ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummah, kalian adalah umat yang terbaik. Umat yang terbaik pada saat itu adalah umat dengan multidimensi kemajuan. Ekonominya maju, politiknya maju, keberadabannya maju, moralnya maju, saintifiknya maju, kesehatannya maju, berbagai ilmu pengetahuan, penemuan-penemuan maju. Maka ini bisa diulangi untuk kita bisa jalankan sebagaimana umat saat ini. Yang ciri yang pertama adalah ukhrijat linnas, hadir untuk memikirkan hajat hidup orang banyak. Hadirnya umat Islam itu untuk menghadirkan karya terbaik untuk seluruh umat Islam dan umat-umat yang lain. Ukhrijat linnas, Allah tidak menggunakan ukhrijat lil muslimin, ukhrijat lil muttaqin, tidak, tetapi ukhrijat linnas untuk seluruh umat manusia. Artinya apa? Hadirlah dengan kompetensi terbaik, hadirlah dengan bekal dan bakat yang terbaik, berikan solusi atas permasalahan yang ada di dunia ini. Dan inilah karakter pertama umat terbaik di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Khulafaur Rasyidin, tabi'in dan seterusnya, yang terus membawa Islam dengan sangat kuat. Dan yang kedua adalah ta'muruna bil ma'ruf, menyeru kepada hal-hal yang ma'ruf, menyeru dengan hal yang baik. Menyeru itu yang paling sederhana pakai lisan, jaga lisan kita. Kita sudah dapat pengalaman begitu pejabat negara, anggota dewan salah ucap, ceroboh dalam menjaga lisannya, memiliki dampak yang luar biasa. Jaga lisan ini, qaulan karima, sampaikan pada kata-kata yang mulia, kata-kata yang bermanfaat, kata-kata yang penuh dengan empati, kata-kata yang memiliki kebermanfaatan untuk sesama.
Ta'muruna bil ma'ruf, menyeru kepada hal-hal yang baik. Wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Harus punya izzah, harus punya kewenangan, harus punya kekuatan untuk menyatakan hak adalah hak, batil adalah batil. Nggak bisa menyatukan antara hak dan batil. Dan itu semuanya untuk merawat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsepsi pada saat itu umat terbaik adalah mereka yang berkerumun, yang berjamaah, yang berbaris dalam satu barisan yang tertata, rapi, dipimpin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang itu yang dipimpinnya pun insan-insan yang terbaik. Insan yang terbaik itu seperti apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Rasulullah menyampaikan manusia yang terbaik adalah manusia yang di setiap jengkal bumi dia berdiri, dia bermanfaat. Yuk kita lihat diri kita. Apakah diri kita sudah bermanfaat untuk keluarga kita? Apakah kita sudah bermanfaat untuk lingkungan di mana kita tinggal? Apakah kita sudah memiliki manfaat yang signifikan di lingkungan kerja kita? Apakah kita menjadi motor penggerak kebaikan di tempat di mana saat ini kita berkarya? Apakah kita menjadi bagian di orang yang memastikan kebaikan terus terawat di negara kesatuan Republik Indonesia? Lebih spesifik lagi bahwa Rasulullah adalah ahlul Quran yang terbaik, yang kita semestinya contoh, karena Rasulullah lah yang membawa risalah ini. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, itu yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan untuk insan-insan terbaik. Orang terbaik adalah man ta'allamal Qur'an, yaitu yang mempelajari Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan mensyiarkan dan mengajarkan. Konteks wa'allamahu dan ta'allamal Quran, Al-Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa paling tidak ada 5 hal yang menjadi sandaran untuk kita bisa catat. Yang pertama, mempelajari cara membacanya. Karena sesungguhnya Al-Quran itu adalah ibadah. Ketika kita membaca harus sesuai dengan tata aturannya, makhraj dan sifatnya. Datang ke masjid kita Al-Insan, datang ngaji kepada guru yang bisa memperbaiki bacaan kita supaya kita bisa merasakan nikmatnya bacaan Al-Quran. Dan yang kedua, pelajari cara menjalankannya, mengamalkannya, mentadaburinya. Karena itu adalah syariat yang harus kita jaga, harus kita rawat, dan kita jadikan komunitas kita untuk bersepakat menjalankan syariat itu secara bersama-sama. Dan kemudian dakwahkan, syiarkan, jadikan bagian dari kehidupan kita untuk kita bisa memastikan bahwa Al-Quran itu adalah pedoman hidup yang memastikan kita bisa hidup bersama Al-Quran setiap hari. Setiap hari kita tidak lepas dengan bacaan Al-Quran. Setiap hari kita tidak lepas memahami ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Bahkan keputusan terbaik di mana ketika kita harus memutuskan apakah itu di rumah tangga, apakah itu di tempat kantor di mana kita bekerja, apakah itu di masyarakat di mana kita memimpin sebuah komunitas masyarakat, apakah keputusan kita sudah sesuai dengan syariat ini atau tidak? Apakah Allah ridha dengan keputusan kita atau tidak? Apakah ini melanggar syariat Allah atau tidak? Ketika semua keputusan terbaik yang kita ambil sudah berbasis dengan syariat ini, insya Allah kebaikan itu akan hadir. Petunjuk, inayah, hidayah Allah akan menyelimuti kita dan akan membersamai kita. Untuk itu, mari kita kembalikan bahwa umat yang terbaik adalah umat yang diisi orang-orang yang terbaik, yang di tangan kanannya ada Al-Quran, di tangan kirinya ada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terinternalisasi dalam perilaku dan keputusan yang diambil di setiap harinya. Maka belajar bagi yang belum memahaminya, bersemangat untuk memahami syariat untuk bagian dari ikhtiar sepanjang masa. Karena orang terbaik adalah orang yang mempelajari dan mengajarkan. Setelah mengajar nggak boleh berhenti belajar, karena itu adalah rumus untuk merawat ilmu itu sendiri. Sehingga
Dengan itu harapannya kita bisa konsisten dan istiqomah di jalan kebaikan dan kebenaran, menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam teladan terbaik dalam menjalankan kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم صلوا وسلموا على الهدي البشير والسراج المنير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الفضل الكبير. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك من الخير كل ما علمنا منه وما لا نعلم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا لنا فيها معادنا واجعل خير زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين خصوصا بلدنا إندونيسيا وبلد المسلمين في كل مكان وكل زمان. اللهم انصر إخوان المسلمين في غزة فلسطين. اللهم انصر إخوان المسلمين والمجاهدين في غزة فلسطين. اللهم انصر إخوان المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في غزة فلسطين وبلد المسلمين في كل مكان وكل زمان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله
Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa lidhikrullahi akbar. Aqimissalah.